Halo teman-teman, saat ini saya akan mempresentasikan atau akan membahas tentang penerapan media realita dalam pembelajaran tabung dalam mata kuliah pemodelan matematika. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arantika Felicia Jessica Pascual, NIM 1850472, Jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Manado. Selanjutnya kita masuk dalam pendahuluan. Pendidikan merupakan sarana dalam meningkatkan kualitas suatu bangsa. Melalui pendidikan, kita diajarkan untuk mengembangkan diri sehingga menjadi pribadi yang berkualitas, yang mampu untuk berkompetisi secara global dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbicara mengenai pendidikan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi dari salah satu guru mata pelajaran matematika tentang hasil belajar siswa setelah dilaksanakan ujian atau tes pada umumnya masih rendah. Hal ini dapat dilihat pada nilai rata-rata yang diperoleh siswa pada materi bangun ruang sisi lengkung, khususnya kelas 9 SMP, yaitu kurang dari KKM dengan KKM 77. Kemudian berdasarkan pengamatan yang dilakukan di kelas 9 tahun ajaran 2019-2020, pada saat proses pembelajaran berlangsung, guru langsung memberikan rumus luas permukaan dan volume tabung dan mengarahkan siswa untuk menghafal rumus yang diberikan. Selanjutnya, agar siswa bisa memahami konsep matematika, diperlukan penggunaan langkah-langkah pembelajaran yang bisa membuat siswa menjadi aktif dalam proses pembelajaran. Maka dari itu diperlukan adanya penggunaan suatu model pembelajaran yang menarik yang dapat melibatkan keaktifan siswa. Penggunaan model pembelajaran dapat dilakukan dengan model pembelajaran kooperatif. Menurut Lee, model pembelajaran kooperatif didasarkan atas falsafah Homo homini socius yang menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kemudian menurut Slavin, pembelajaran kooperatif merupakan suatu model atau acuan pembelajaran di mana dalam proses pembelajaran yang berlangsung, siswa mampu belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 orang dengan struktur kelompoknya yang bersifat heterogen atau dengan karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga berdasarkan dua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang menekankan pada kerjasama antara beberapa orang yang terbentuk dalam beberapa kelompok yang berbeda-beda karakteristik. Dalam penelitian ini, pembelajaran kooperatif yang digunakan adalah tipe STAT atau Student Team Achievement Division, bahwa dengan menggunakan model pembelajaran tipe STAT dalam pembelajaran, siswa dapat termotivasi untuk belajar dengan baik dan membuat siswa bersemangat mengikuti pelajaran. Selanjutnya kita masuk dalam model matematika. Data yang akan diolah adalah hasil belajar siswa yang telah diubah ke dalam bentuk n-gain atau normalized gain. Berikut ini adalah rumusnya. N-gain sama dengan S-post kurang S-pri per S-max kurang S-pri. Dengan keterangan S-post yaitu skor post-test, S-pri yaitu skor pre-test, S-max yaitu skor maksimum ideal. Dengan uji statistika yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah uji perbedaan dua rata-rata yakni uji T. Dengan rumus sebagai berikut. T sama dengan X1 kurang X2 per akar S1 per N1 tambah 1 per N2. Dengan S sama dengan akar N kurang 1 kali S1 kuadrat tambah N kurang 2 N2 kurang 1 kali S2 kuadrat per N1 tambah N2 kurang 2. Dengan X1 adalah nilai rata-rata hasil belajar kelas eksperimen,
X2 nilai rata-rata hasil belajar kelas kontrol. S adalah simpangan baku, S kuadrat sama dengan varians. S1 kuadrat yaitu varians kelas eksperimen, S2 kuadrat yaitu varians kelas kontrol, N1 yaitu jumlah siswa kelas eksperimen, dan N2 yaitu jumlah siswa kelas kontrol. Kita masuk dalam analisis. Menggunakan model pembelajaran STAT berbantuan media realita dengan banyak siswa 21 orang dan kelas 9C sebagai kelas yang menggunakan model pembelajaran STAT tanpa media realita yang dengan banyak siswa 20 orang. Dalam penelitian ini, data yang diambil adalah data N-gain yang diperoleh dari hasil belajar pre-test dan post-test pada materi tabung. Berikut ini adalah hasil analisis data dari hasil pre-test dan post-test kelas eksperimen yang dapat dilihat pada tabel 1 di samping. Tabel 1 ini adalah ringkasan data hasil pre-test dan post-test kelas eksperimen. Dalam kolom statistik, yang pertama skor minimum, nilai statistik yang pre-test 21,00, post-test 73,00, N-gain 0,60, skor maksimum, nilai statistik pre-test 81,00, post-test 93,00, N-gain 0,81. Dalam rata-rata 38,76, post-test 82,52, N-gain 0,71, simpangan baku, pre-test 15,31, post-test 5,32, N-gain 0,05, varians 234,39, post-test 28,26, N-gain 0,0029. Analisis data pre-test dan post-test untuk kelas kontrol dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Tabel 2 ini adalah ringkasan data hasil pre-test dan post-test kelas kontrol. Dalam kolom statistik, yang pertama skor minimum pre-test 15,00, post-test 60,00, N-gain 0,40, skor maksimum pre-test 75,00, post-test 85,00, N-gain 0,74. Rata-rata pre-test 38,90, post-test 71,60, N-gain 0,52. Simpangan baku 14,85, post-test 6,73, N-gain 0,08. Varians 22,0,51, post-test 45,30, N-gain 0,0072. Berikutnya kita masuk dalam uji kenormalan data. Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan uji Lilliefors di kelas eksperimen diperoleh L hitung sama dengan 0,1039, sedangkan L tabel sama dengan 0,1881 dengan alfa sama dengan 0,05, pada N sama dengan 21. Hal ini berarti L hitung sama dengan 0,1039 kurang dari L tabel sama dengan 0,1881. Sehingga data hasil belajar siswa yang diajarkan model pembelajaran STAT berbantuan media realita berdistribusi normal. Untuk data dari kelas kontrol diperoleh L hitung sama dengan 0,1585, sedangkan L tabel sama dengan 0,1900 dengan alfa sama dengan 0,05, pada N sama dengan 20. Hal ini berarti L hitung sama dengan 0,1585 kurang dari L tabel sama dengan 0,1900, sehingga data hasil belajar siswa yang diajarkan model pembelajaran STAT tanpa media realita berdistribusi normal. Selanjutnya, uji kehomogenan ragam.
Berdasarkan hasil analisis pengujian homogenitas dengan statistik uji F pada data endgain, pretest dan posttest dengan S1 kuadrat sama dengan 0,0072 dan S2 kuadrat sama dengan 0,0029 menghasilkan nilai F hitung sama dengan 2,4828, sedangkan F alfa per 2 sama dengan 2,5089. Karena F hitung sama dengan 2,4828 kurang dari F hitung sama dengan F alfa per 2 sama dengan 2,5089, sehingga dapat disimpulkan varians data siswa yang diajarkan model pembelajaran STAT berbantuan media realita dan varians data siswa yang diajarkan model pembelajaran STAT tanpa media realita adalah homogen. Yang berikutnya, uji hipotesis. Setelah asumsi statistik parametrik terpenuhi, selanjutnya data dilanjutkan pada pengujian hipotesis perbedaan dua kelompok yang independen. Berdasarkan pengujian hipotesis dengan statistik uji T pada taraf nyata alfa sama dengan 0,05, diperoleh hasil T hitung sama dengan 8,5973 dan T tabel sama dengan 2,0227. Karena T hitung lebih dari T tabel, maka tolak H0 mu sama dengan mu1 sama dengan mu2. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mu1 lebih dari mu2, yaitu rata-rata hasil belajar tabung siswa yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran STAT berbantuan media realita lebih dari rata-rata hasil belajar tabung siswa yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran STAT tanpa media realita. Yang berikut atau yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar dalam proses pembelajaran yang diajarkan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAT berbantuan media realita lebih dari hasil belajar dalam proses pembelajaran yang diajarkan model pembelajaran kooperatif tipe STAT tanpa media realita. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Semoga video ini dapat berguna untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.